Terima kasih banyak kepada Mbak Penyiar yang sudah mempersilahkan kepada kami, yaitu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Laut, untuk mengisi program spesial pada hari ini. Ya, seperti Mbak Penyiar tadi, Mbak Irma ya, mengatakan bahwa hari ini ada program spesial yang akan dihadiri oleh orang-orang spesial. Maka pada hari ini, siapakah orang spesial yang menemani kita hingga 1 jam mendatang? Tentunya semua pendengar penasaran dan ingin tahu kan? Iya, tapi sebelum program spesial itu kita mulai pada hari ini, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan bahwa program spesial ini tentunya inisiatif dari orang-orang yang luar biasa, yaitu tentunya dari Bapak Bupati Bangka Laut, yaitu Bapak Sopyan PK Sarjana Hukum, kemudian Bapak Wakil Bupati Bangka Laut, Bapak Haji Abid Ilyas, Sarjana Hukum, kemudian Bapak Sekda, Bapak Dr. Anus Haji Rustam Telani, dan tentunya atas inisiatif kedua kadis yang berada di depan saya saat ini, yaitu Pak Kadis atau Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Laut, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Wirajaya, dan Unsur STMT, kemudian Ibu Dasaria, Ibu Kadis Kominfo Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Laut, yaitu yang terhormat Ibu Haji Hasmiati Londol, Sarjana Hukum. Dimanapun Anda berada, tentunya tanpa berlama-lama lagi, aduh maaf ya, pagi ini kayaknya ada sindrom. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan bagaimana open statement dari Ibu Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Laut, yaitu Ibu Haji Hasmiati Londol, Sarjana Hukum. Untuk itu kepada Ibu, kami silakan dengan hormat untuk memberikan open statement-nya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Sebelum kita memulai kegiatan ini, baiklah saya sapa dulu Tabe, Bapak Bupati Kabupaten Bangka Laut. Saya sebut namanya Bapak Sopyan Kaipa, dan Tabe juga buat Bapak Wakil Bupati Bangka Laut. Saya sebut namanya juga Bapak Abid Haji Ilyas, dan tapi juga buat Bapak Sekretaris Daerah Bapak Roslan Tolani. Semoga sehat selalu dan semangat demi Kabupaten Bangka Laut. Seluruh pendengar yang setia yang berada di 63 desa dan 3 kelurahan serta 7 kecamatan. Baiklah, kegiatan ini kerjasama dari Dinas Komunikasi dan Perpustakaan yang kegiatannya bedah buku. Saya awali dengan yang saya hormati Pak Kadis Perpustakaan serta Ibu Kabid Perpustakaan dan Pak Kabid IKP yang hari ini bisa kita laksanakan kegiatan ini bertepatan di tanggal 2 Mei dalam rangka Hari Pendidikan. Yang kami banggakan, izin melalui kesempatan kali ini kami menyampaikan pembukaan open statement. Yang pertama, kami sampaikan bahwa melalui pemerintah daerah di bawah pimpinan Bapak Bupati Bangka Sopyan Kaipa, Sarjana Hukum, kita telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan perpustakaan dan kearsipan khususnya Kabupaten Bangka Laut. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Laut dan seluruh pendengar radio RPD Bangka yang saya banggakan dan saya cintai. Terkait dengan program kerja yang akan kita launching saat ini adalah yang pertama, kerjasama antara Dinas Kominfo dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Laut. Itu adalah yang pertama terkait dengan bedah buku, di mana kegiatan ini
akan kita siarkan secara langsung dari Radio Penggawi FM untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut secara terjadwal atau nantinya terukur dalam waktu-waktu yang kita tentukan. Kemudian terkait dengan program yang kedua, yaitu All About Perpusda. Alhamdulillah berkat petunjuk Pak Bupati Banggai Laut Bapak Sofian Kaipa, Sarjana Hukum, kita mendapat bangunan gedung layanan perpustakaan yang alhamdulillah juga sudah selesai pekerjaannya dan pembangunannya, dan itu akan kita maksimalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan dan kearsipan yang ada di Banggai Laut ini. Jadi program about Perpusda, kita rencana akan menggulirkan beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan melibatkan radio pemerintah daerah. Jadi hal ini mungkin nanti akan kita tindak lanjut dengan berbagai kerjasama setelah kita lakukan launching kali ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas opening statement-nya Pak Kadis. Baiklah, sebelum kita lanjut pada session kedua, perlu kami sampaikan kepada seluruh pentinggan dimanapun Anda berada, yaitu bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki beberapa program yang alhamdulillah sampai saat ini sudah dilaksanakan, yaitu perpustakaan keliling di beberapa sekolah, terutama SD, SMP, dan SMA. Kemudian sudah dilaksanakan juga beberapa kerjasama dengan sekolah-sekolah, kemudian dengan pemerintah desa, dalam hal ini untuk pengembangan perpustakaan desa maupun untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Dan dalam waktu dekat ini akan ada lomba bertutur atau orang Banggai bilang lomba Banunut. Itu perlu kami sampaikan kepada seluruh pendengar. Dan lomba Banunut ini terbuka untuk semua sekolah SD se-Kabupaten Banggai Laut, dan insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, atau insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Dimanapun Anda berada, baiklah, sebelum kita masuk pada sesi yang kedua, saya ingin mempersembahkan sebuah tembang indah dari Niji, tentunya dengan judul lagunya Di Atas Awan yang saat ini sedang mengudara di ruang dengarkan. Selamat mendengarkan. Anda masih stay tune bersama kami tentunya dalam program Beda Buku dan launching All About Perpustakaan Daerah yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan diresmikan kantor pelayanannya yang wah, it's amazing menurut kami. Tetapi bagaimana prosesnya itu sebentar Pak Kadis langsung yang jawab. Ya baiklah, sebelum Pak Kadis Perpustakaan menjawab, saya persilakan dulu kepada Ibu Kadis Kominfo. Barangkali ada harapan-harapan ke depan bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terlaksana, atau bagaimana harapan Ibu Kadis agar kerjasama ini bisa berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, kami silakan kepada Ibu Kadis. Baiklah, saya sapa lagi pendengar yang setia Radio Benggawi FM Kabupaten Banggai Laut yang disponsor oleh Pak Bupati Sofian Kaipa. Alhamdulillah, saya kemarin Pak Kadis Perpustakaan, saya ex dari perpustakaan. Jadi memang alhamdulillah adanya bangunan gedung perpustakaan sangat membantu Dinas Perpustakaan, dan saya berharap kolaborasi ini terjalin terus antara Dinas Perpustakaan dan Kominfo agar bisa terjadi macam hari ini, supaya adik-adik, bapak-bapak kita, tamatina, masyarakat, khususnya pokoknya masyarakat Banggai Laut dapat mengetahui bahwa kita sudah punya gedung perpustakaan. Dan memang kalau menurut saya, Pak Kadis, ini minat baca sudah sangat menurun, karena dengan mungkin
zaman atau bagaimana sangat berpengaruh juga ini adanya HP, tapi tidak bisa kita pungkiri karena HP juga itu istilahnya gimana ya? Yang penting juga ya, Iya. untuk perkembangan Untuk pendidikan kita. pendidikan kita itu barangkali untuk Ibu Kaditya. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu Kadis atas statementnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kadis Perpustakaan untuk memberikan statement tentang. Tadi saya sudah singgung sedikit di awal ya, pendengar, bahwa dalam pendidikan itu kan ada peresmian. Bagaimana prosesnya? Ya, saya persilakan kepada Pak Kadis untuk menjelaskan kepada kita semua agar diketahui oleh seluruh masyarakat Banggai-Laut. Pendengar radio FM Banggai Laut yang kami banggakan, Ibu Kadis Kominfo yang kami tidak kalah juga dengan masyarakat Banggai yang sama-sama kita banggakan. Memang terkait dengan gedung layanan perpustakaan saat ini, itu pekerjaannya sudah selesai 100%. Dan kemarin sudah selesai masa pemeliharaan, dan atas petunjuk Pak Bupati Banggai Laut itu kita secara administrasi kita diperkenankan menggunakan sepertiga dari gedung layanan itu untuk administrasi perkantoran. Jadi sesungguhnya bangunan itu adalah gedung layanan. Jadi dinas itu cuma diberikan sepertiga saja untuk penggunaan kantor. Jadi tidak semata-mata itu jadi kantor perpustakaan, dinas perpustakaan, bukan. Malah lebih dikhususkan memang khusus untuk layanan perpustakaan itu sendiri. Sehingga terkait dengan masa waktu itu kita atas petunjuk Pak Bupati akan melakukan audiens di Jakarta di Perpusnas untuk membicarakan terkait dengan peresmian, karena ini bangunan dibiayai dengan dana alokasi khusus. Jadi petunjuk Pak Bupati itu segera kita adakan pembicaraan dengan Perpusnas kapan akan dilakukan peresmian. Mudah-mudahan secepatnya ya Pak Kadis. Ya, supaya kita bisa cepat beroperasi lebih maksimal apa yang kita punya dengan berbagai program tadi yang Ibu kami sampaikan. Itu sementara bergulir. Jadi sementara berjalan, mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa lebih langgeng lagi, lebih lama lagi, sehingga apa-apa yang kita inginkan daripada keterbukaan era informasi, kemudian kita punya juga tadi yang Ibu Kadis singgung masalah menurunnya minat baca. Nah, mungkin dengan adanya radio ini, dengan adanya kegiatan kita ini bisa menggugah kembali masyarakat kita yang tadinya sudah mulai beralih ke iPad dan sebagainya itu. Sebenarnya kita juga punya di situ di gedung perpustakaan itu ada namanya layanan digital. Nah, Pocari namanya, pojok baca digital. Kemarin juga waktu terkait dengan perpustakaan keliling, saya sempat ke desa Adean waktu itu. Di situ sebenarnya ada satu gagasan yang muncul. Jadi namanya Pocades, pojok baca desa. Nah, itu nanti kita coba gulirkan melalui radio ini, supaya ya apa yang kita memang inginkan itu tersampaikan ke masyarakat melalui radio Pemda ini, radio Bengkale FM. Oh, iya Pak Kadis. Ya, silakan. Saya dengar juga ada mobil kelilingnya, bantuannya. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu sudah beroperasi Pak Kadis? Sudah. Kemarin kita dapat satu kan dari BRI. Dari unit itu yang sudah itu masih zamannya saya. Ya, itu zamannya. Tapi ini ada yang baru. Ada yang baru lagi. Yang baru sudah kita sudah fungsikan kemarin, karena itu bantuannya selain memang mobil itu sendiri, itu ada buku lagi dikasih kita bersamaan dengan mobil itu. Jadi bisa bertambah lagi kita punya koleksi. Iya, koleksi buku. Kita memang terkendala di sini Bu Kadis, terus terang saja, kita punya jumlah koleksi yang terbatas. Jadi kita juga mau menyampaikan ke masyarakat dalam hal ini kunjungan ke kita, tapi
tidak semua kita koleksi buku-buku kita punya, sehingga akan ada program baru lagi kita mungkin melalui kesempatan kali ini. Iya. Itu akan kita minta kepada Pak Bupati, yaitu bentuk surat edaran bahwa ketika teman-teman ASN ini melakukan perjalanan dinas ke pusat, dia kembali dia membawa satu hadiah buku dalam bentuk buku apa saja, yang penting untuk membuat banyak hasanah perpustakaan kita. Jadi tidak mengikat dia, karena banyak buku-buku yang ada di sekolah-sekolah itu rata-rata buku pelajaran pelajaran sekolah. Nah, sementara masyarakat itu membutuhkan informasi biasanya tentang pertanian, tentang nelayan atau perikanan dan lain-lain. Yang ada kita namanya TPBIS itu. Iya. Nah gitu, dari situ. Itu membuat bahwa apa yang akan dia bisa baca di perpustakaan itu dia bisa aplikasikan di lapangan. Iya, terima kasih Pak Kadis atas statement-nya. Tentunya masih banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Kadis maupun Ibu Kadis. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Ibu Kadis bahwa radio ini, kemarin waktu kita turun lapangan bersama Pak Kadis, Mas Ikdis, itu kita sudah sampaikan juga ke desa. Kita wajibkan untuk mengadakan radio di kantor desa. Radio Dan mereka wajib mendengarkan radio. Terus sudah kita sampaikan. Karena bukan cuma untuk misalnya lagu-lagu, mungkin ada pengumuman pemerintah, penyampaian pemerintah itu bisa melalui radio ini. Kita memang kemarin ada berupa himbauan kepada dinas-dinas apabila mengadakan kegiatan yang menyangkut masyarakat, supaya infokan ke kita, supaya bisa kita siarkan lewat radio Bengawi. Itu juga, cuma mungkin ini awal, insya Allah dinas-dinas lain akan menyusul. Oh iya, sekedar ngomong-ngomong ini Pak Kadis Perpustakaan, saya juga kemarin sudah mencoba ini, bukan cuma kepada kepala dinas yang mengenakan perjalanan dinas, tapi untuk mahasiswa yang selesai apalagi S2 berupa tesisnya itu kalau boleh disumbang ke Itu dikumpulkan satu rangka. ke dinas perpustakaan. Jadi kemarin kan ada adik-adik kita yang mau cari itu, maksudnya orang jadikan perbandingan atau apalah. Jadi kita juga kemarin kekurangan itu. Pak Kadis sekedar masukan, barangkali bisa juga Pak Kadis tindak lanjuti. Siap. Tapi itu terkait juga itu dengan bantuan Pemda. Jadi ada beberapa mahasiswa kita itu yang dapat bantuan penyelesaian studi. Nah itu harusnya dipersyaratkan di situ. Ya. Tesisnya atau dia punya skripsi itu satu rangka diserahkan ke perpustakaan. Iya, kayaknya semakin seru ya pembicaraan kita di ruang pendengar saat ini. Tapi sebelum kita lanjut pada session berikutnya, tentunya kami akan persembahkan sebuah lagu untuk kita nikmati bersama. Mudah-mudahan lagu Di Atas Awan ini dipersembahkan oleh Ninji bisa menambah semangat kita di hari spesial hari ini. Ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu takkan sama, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku selalu bersama. Kita menantang impi. Ya sahabat buku dimanapun Anda berada, saat ini Anda masih stay tune bersama kami untuk dari program Beda Buku dan awal-awal perpusda yang pada hari ini masih dalam tahap launching. Dan insya Allah nanti minggu depan akan ada Beda Buku Perdana yang tentunya narsumnya berasal dari penulisnya langsung. Jadi mulai bahwa minggu depan akan ada Beda Buku, ya Ibu Kadis ya, seperti itu. Kadis, ya kita mulai minggu depan itu sudah mulai Beda Buku. Nanti yang menjadi langsung adalah penulisnya langsung dan penulisnya adalah orang Bengali asli. Dan melalui Beda Buku juga ada satu pesan yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Bangla juga kaya akan penulis-penulis yang cerdas dan penulis-penulis yang luar biasa yang sudah bisa bersaing di kancah nasional. Iya, baiklah kita lanjut pada session ketiga. Untuk itu, pada session ketiga ini saya ingin kembali kepada Ibu Kadis Kominfo. Saya ingin menanyakan terkait dengan
hal-hal yang menjadi visi ke depan dari Ibu Kadis untuk program-program seperti ini yang mungkin pertanyaan ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan saya sebelumnya. Jadi kira-kira ke depannya apa lagi yang Ibu Kadis mau buat seperti itu untuk mengembangkan radio Benggau FM. Jadi silakan Ibu Kadis. Baiklah, sebelum saya memulai, oh iya maaf, saya sapa dulu kabupaten tetangga, Kabupaten Banggai Kepulauan. Assalamualaikum buat saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selamat mendengarkan, semoga kita sehat-sehat selalu. Ya, ini Pak Kadis Perpustakaan. Insya Allah Radio Benggawi yang dimotivasi oleh Pak Bupati, memang kemarin kita ada berusaha, sempat semandekan ini sempat ada kerusakan, tapi alhamdulillah dengan bantuan Pak Bupati Radio Benggawi bisa aktif kembali, dan kedepannya mudah-mudahan bantuan juga kita berharap saran dari Pak Bupati agar bisa menambah alat-alat atau apa yang memang berada di sini, barangkali supaya lebih maksimal lagi, karena tidak menutup kemungkinan dengan kejadian hari ini, dengan diawali launching kegiatannya perpustakaan, saya berharap dan sangat berharap pasti dinas-dinas lain akan mengikuti jejak Pak Kadis Perpustakaan. Iya, Itu barangkali. plus kayaknya ya untuk Pak Kadis Perpustakaan. Ya, masih ada harapan lainnya Ibu Kadis? Dan saya berharap juga ini supaya kita ini adik-adik penyiar, insya Allah tidak menutup kemungkinan, ya barangkali diangkat saja P3K, barangkali insya Allah. Semoga berdoa, semoga Pak Bupati mendengarkan. Iya, bertanya juga untuk para penyiar ya dimanapun Anda berada. Ya mudah-mudahan semua kadis di semua kabupaten berpikir seperti Ibu Kadis Kominfo, Amin. bahwa semua penyiar akan dipertigakan. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah harapan saya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan. Kira-kira dalam waktu dekat apalagi kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah? Kemudian apa harapan Pak Kadis untuk kemajuan dan pengembangan perpustakaan daerah? Silakan Pak Kadis. Terima kasih Ibu Kadis Kominfo yang saya banggakan dan seluruh pendengar Radio Benggawi FM ini dimanapun berada. Katanya informasi tadi sampai ke wilayah tetangga, sampai kepulauan. Kami berharap ada feedback yang bagus juga dari masyarakat pendengar, sehingga kita tidak hanya sekedar istilahnya cuma cuap-cuap saja, tapi memang didengarkan oleh masyarakat-masyarakat lain, selain memang kita juga sambil meningkatkan mutu kualitas penyiaran kita yang ada di Radio Benggawi FM. Terkait dengan program-program perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut ke depan, ini akan dilakukan ada workshop literasi printing ya. Literasi parenting dari ibu keluarga PKK ya. Iya. PKK. Ibu untuk keluarga. Ya. Jadi bekerja sama dengan PKK dan bunda-bunda kaum. Itu memang. Kita juga alhamdulillah juga, maaf ini Pak Kadis, di luar kontes saya sebagai Ibu Kepala Dinas, saya juga Wakil Ketua Pokja 3. Dan memang ini kami juga butuhkan kerjasama PKK dengan Dinas Perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca ini. Itu barangkali ada salah satu programnya ya Bu Tia. Iya. Jadi sekedar info juga bahwa gedung layanan perpustakaan itu kita menyediakan tempat untuk diskusi, untuk rapat-rapat dan terkait dengan pembinaan
minat baca, khususnya dengan kemarin itu sudah ada deal itu dengan Ibu PKK Ibu PKK dan Bayangkari. dan Bayangkari, Ibu Bayangkari. Sehingga ini nanti kita akan kembangkan ke organisasi kemasyarakatan lainnya yang memperkenalkan kembali. Ini kita bicara kembali karena perpustakaan ini sebenarnya barang yang sudah tadi bahasanya Ibu sudah mulai ditinggalkan. Iya. Tapi sesungguhnya kalau dalam Al-Quran itu disebut Iqra itu bukan cuma baca lurus letterlek itu, tapi memang harus kita kaji. Dan untuk mengkaji itu bukan cuma sekedar dibaca, harus dibedah tadi seperti tadi ada bedah buku, ada lain-lain. Nah, kalau tidak punya literasi tentang itu, kemudian kita tidak punya banyak koleksi, maka kita juga akan tetap punya keterbatasan. Tapi dengan cara seperti ini, dengan kita punya gedung layanan, itu satu tempat seminar, yang kedua ada ruang auditorium, itu di belakang. Iya. Itu bisa tempat pentas. Kalau misalnya ada anak-anak kita yang mau pentas, itu ada mulainya kayak ruang bertingkat itu auditorium untuk nonton. Kalau biasa orang bilang pakai nonton bareng, itu nonton bareng boleh. Nah, cuma nanti kita coba maksimalkan lagi setelah nanti gedung itu diresmikan, kita juga bisa memanfaatkan itu secara keseluruhan. Apa yang ada di gedung situ dengan fasilitas yang kita punya, nah, itu kita sudah bisa mengembangkan itu lebih jauh lagi ke depan. Nah, terkait dengan itu, saya juga kemarin waktu kita sama-sama panser seleksi, saya cuma sekedar untuk mengingatkan kembali, mereview kembali bahwa judul saya itu adalah peningkatan minat baca Paulipu. Jadi peningkatan minat baca Paulipu itu di era digital. Di era digital kenapa? Karena itu jadi tantangan. Era digital hari ini bukan membaca manual lagi di perpustakaan. Ya. Dia cuma membaca di HP dan segala macam. Kita juga punya untuk ruang digital itu sendiri. Tapi bagaimana memanfaatkan buku sejak modern hard copy itu bisa diaktifkan kembali gitu, dibaca sehingga mereka itu juga punya minat untuk bagaimana membuka buku itu sendiri. Jadi jangan cuma buka HP kalau ada jaringan, kalau ada baterai, kalau ada pulsa dan lain-lain. Tapi kalau itu dia datang saja di perpustakaan, daftar sebagai anggota, sudah punya buku, silakan. Nah itu, dia mau baca buku apa saja di situ ada. Baca buku digital juga kita siapkan. Jadi itu. Iya, terima kasih banyak Pak Kadis atas penyampaiannya, begitu yang Ibu Kadis. Jadi perlu saya tambahkan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada bahwa saat ini Dinas Perpustakaan sudah menerima kunjungan. Jadi kepada siswa-siswi ataupun kepada mahasiswa dan kepada masyarakat umum, atau khususnya kepada pemerintah desa ya, yang kepada desa wajib punya radio di setiap kantor desa, itu sudah bisa berkunjung ke perpustakaan daerah, sudah bisa punya buku, dan mungkin ke depannya kita akan kerjasama juga mungkin dalam bentuk titip pinjam begitu. Iya. Iya, kita titip buku nanti di kantor desa atau di perpustakaan desa, atau kita titip buku di sekolah, mungkin dalam jangka waktu sebulan, kemudian kita jemput kembali dan kita tukar dengan buku baru. Seperti itu. Tambahan sedikit, kita punya bukan program lagi, mungkin di TW2 ini, triwulan kedua ini tahun anggaran 2024 itu ada bantuan buku desa untuk desa-desa. Nah, jadi itu tinggal nanti kita akan atur sedemikian rupa sehingga pembagian ke desa-desa itu sesuai dengan peruntukan, namun fisiknya itu perlu kita fisik bangunan terkait dengan peningkatan perpustakaan itu ada disiapkan oleh desa itu sendiri. Ya, jadi terkait dengan bantuan untuk desa-desa, terkait dengan bantuan buku itu kurang lebih ada 30 desa akan mendapatkan bantuan buku pada TW2 nanti. Dan 30 desa ini tersebar di 7 kecamatan se-Kabupaten Magelang. Misalnya dalam TW2 ini ya, Insya-Allah. Dan ada program lanjutan juga yang saat ini lagi kita godok, itu pembelajaran di perpustakaan. Jadi kita membuka ruang seluas-luasnya kepada semua masyarakat. Kalau ada yang datang belajar di perpustakaan, seperti tadi Pak Kadis sampaikan, itu di perpustakaan ada ruang untuk belajar. Di tengah-tengah itu kita atur bagaimana mejanya, kursinya itu bisa jadi tempat belajar yang nyaman. Apakah untuk anak-anak, untuk siswa-siswi, mahasiswa, ataupun untuk masyarakat umum, seperti itu. Jadi
kami menerima dari golongan manapun istilahnya, dari kelompok manapun, kami menerima dinas perpustakaan. Oh iya Pak Ibu Kadis ya, Pak Kadis Perpustakaan. Kemarin waktu saya masih di dinas perpustakaan, kita juga sempat turun ke sekolah-sekolah mengenai perpustakaan sekolah. Nah, jadi mungkin itu ada lanjutannya atau bagaimana Pak Kadis? Karena kalau menurut kami masih perlu itu perpustakaan sekolah-sekolah. Karena begini, kalau sekolah-sekolah yang jauh, Ya. mungkin mereka nanti dibuatkan jadwal untuk berkunjung ke gedung perpustakaan Kabupaten Bangka Laut. Tapi paling tidak ada perpustakaan sekolahnya. Dan mungkin juga lewat perpustakaan sekolah, kadis perpustakaan bisa titik buku. Karena kemarin memang banyak buku-buku mereka yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak terpakai lagi dan sudah rusak. Barangkali itu masukan Pak Kadis. Ya, ada tambahan. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kadis, silakan. Ya, jadi beberapa program kegiatan itu kita sudah antisipasi, Bu. Termasuk yang tadi akan pinjam Titik pinjam. titik pinjam. Nah, terus, dan kita terkait dengan bantuan buku untuk desa itu memang kemarin kita sekaligus lakukan kegiatan, jadi perpustakaan keliling terkait dengan pelayanan peminjaman buku-buku, tapi kita juga langsung survei ke desanya terkait dengan persiapan itu loh, menjemput bola istilahnya. Kemudian kedua, terkait dengan itu kita juga ternyata di perpustakaan itu ada sifatnya akreditasi. Iya. Nah, kenapa kita harus angkatin akreditasi? Karena itu ada beberapa persyaratan yang kita belum punya. Dan itu saya coba hadirkan di gedung layanan yang baru. Terkait yang pertama adalah yang diminta itu, pertama perpustakaan itu harus punya kantin. Iya. Jadi itu dalam gedung itu tidak ada ruangan khusus dibuatkan untuk kantin, dan itu saya buatkan. Itu pertama. Yang kedua, dituntut harus punya musola. Itu Iya. musola juga bersamaan karena kita punya dua sayap kiri kanan yang kosong. Jadi sebelah kiri saya taruh kantin, sebelah kanan saya taruh musola. Jadi ada beberapa item terkait dengan akreditasi perpustakaan Bangka Laut itu sendiri yang tadinya nilainya agak anjlok ke bawah, ini kita mulai angkat. Ini dengan adanya Ibu Kabit ini, saya juga merasa banyak terbantu terkait dengan beberapa program yang belum jalan, kemudian terkait dengan akreditasi yang kita punya. Mudah-mudahan alhamdulillah kita akan paling tidak sejajar dengan kabupaten yang lain. Insyaallah. Amin. Kalau boleh kita lambung. Itu bahasanya. harus. Nah, gitu. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kadis. Jadi memang perempuan kerja berat. Oh iya Ibu Iya, Kadis. benar. Ibu Pak Kadis. Iya. Ya, silakan Ibu Kadis. Karena bandara kita sudah punya, barangkali boleh juga ditaruh pojok baca di sana. Iya, dan Supaya- sebenarnya Ibu Kadis. Ya. Mantap. Itu barangkali. Satu orang taruh pojok buku di sana. Bisa dinikmati sambil batu Ya, lapangan, sambil bisa baca buku. Ya, terima kasih sarannya Ibu Kadis. Ya, sahabat buku dimanapun Anda berada, tentunya orang kita semakin menarik tentang perpustakaan daerah yang ini lagi semangatnya membangun, dalam artian membangun minat baca para generasi muda, dan tentunya obrolan kita juga dengan Kominfo terkait program-program selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Kominfo itu sangat menarik di ruang lingkar Anda. Tapi sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, mari kita lihat sejenak tentunya dengan lagu-lagu Banggai. Banggai Ibu Mulia Sidutu. Iya, teman-teman putus-putus saya bingung masih itu bersama Kak Adinda dan yang di frekuensi 94,4 FM radio pemerintah daerah Kabupaten Bangka Laut yang kita teruskan dari Jalan Jendela Sekarya Kompleks Perkampungan Bangka Laut. Ia masih bersama kami tentunya dalam program launching bidang buku dan olah perpustakaan daerah Kabupaten Bangka Laut, dan kita memasuki sesi keempat dan pada sesi keempat ini tentunya kita sudah masuk dalam closing statement. Nah, untuk closing statement pertama saya persilakan kepada Ibu Kadis Kominfo. Silakan. Ya, saya kembali
menyapa pendengar radio Benggawi yang masih setia. Mungkin saya menghimbau kepada masyarakat Banggai Laut untuk punya radio, supaya mari kita sama-sama mendengarkan apa yang bisa kita lempar lewat radio, dan banyak ilmu nanti yang kita dapatkan mudah-mudahan lewat radio Benggawi Banggai Laut. Nah, ini saya ucapkan juga banyak terima kasih yang sudah memulai kegiatan ini, launching bedah buku dari Dinas Perpustakaan, dan semoga ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang lebih heboh lagi yang bisa kita kerjasama. Dan saya boleh bercerita, ada bukan hayalan tapi memang kenyataan. Dan saya ingat juga kalau tidak salah sudah ada kamus bahasa Banggai ya. Ya, itu alhamdulillah. Saya begini, saya ada cerita yang berkesan dan ini memang nyata. Kemarin itu di tahun berapa itu saya lupa, waktu anak saya ada ikut kegiatan event O2SN di provinsi. Nah, kita waktu itu masih bergabung dengan Bangket. Ada anak pecatur, hebat orangnya. Anak itu hebat. Cuma memang dia tinggal di pedesaan di sana di Bangket. Dan waktu itu dia cabang catur. Nah, jadi waktu kita di Palu diasramakan kan itu, pokoknya dia waktu itu dia jatuh juara 2, tapi anak itu pintar sekali main catur. Jadi begini ceritanya, kan kita dapat makan toh di box, makan siang, makan malam, makan sarapan pagi. Jadi si anak ini dia memang bahasa Indonesianya kurang lancar. Jadi tiba-tiba mungkin kita sudah 3 hari begitu makan tiap hari, ini dia punya penutup pisang. Tiap hari kita dikasih pisang mas itu. Jadi karena 3 hari dia buka terus ini makanan kotak ini, dia lihat pisang, dia langsung bataria, "Bamo kai loka." Masih ada anak-anak kita yang masih fase berbahasa daerah, bahasa Banggai. Karena terus terang Pak Kadis Perpustakaan, tak usah jauh-jauh, anak saya saja sudah bukan tidak tahu sih, tapi sudah setengah mati kalau kita kasih bahasa daerah. Ya, itu yang saya juga menjadi prihatin, karena kita ini lama-lama punah kita punya bahasa daerah. Betul sekali, Pak Kadis. Jadi dengan adanya kamus itu bahasa Banggai, mudah-mudahan Dinas Perpustakaan mempromosikan agar anak-anak kita, remaja kita supaya belajar. Jangan malu menggunakan bahasa daerah. Karena terus terang kalau saya Pak Kadis kemana-mana macam di luar Banggai, kalau ketemu orang Banggai pasti berbahasa daerah. Walaupun dia itu orang Cina, orang apa, pasti bahasa daerah saya. Lubatoya begitu. Jadi mudah-mudahan bahasa daerah kita ini bisa kita angkat lewat Dinas Perpustakaan yang sudah ada kamusnya. Amin. Dan bisa diangkat melalui radio Benggawi. Betul. Iya, dan untuk buku maksud kami kamus bahasa Banggai itu sudah masuk dalam agenda Alhamdulillah. buku, dan penulisnya sudah sama Pak Budianto. Jadi mungkin di session 2 minggu akan datang. Beliau akan mengisi berbeda buku kamus bahasa Banggai. Kemudian terkait dengan statementnya Ibu Kadis tadi terkait dengan bahasa Banggai, dalam memperdekat akan ada sekolah adat. Nah, sekolah adat itu sekolah informal, nanti akan diajarkan anak-anak bahasa Banggai di setiap desa harus ada. Ya, itu perlu Ibu Kadis. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kadis, atau saya ada Ibu Kadis? Sudah. Iya, saya persilakan kepada Pak Kadis closing statement-nya dan sekaligus melaunching program beda buku dan album Perpusda. Mohon izin Ibu Kadis, saya persilakan kepada Pak Kadis untuk melaunching secara langsung. Ya, silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih Bu Kadis yang saya hormati, pendengar
Radio Banggal FM di mana saja berada yang saya banggakan. Terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Kadis Kominfo tadi, sebelum kita masuk ke closing statement, itu kita sudah pernah sampaikan, walaupun itu belum ada anggarannya, karena jumlah eksemplar yang kita miliki itu masih terbatas. Jadi yang pertama itu adalah Kamus Manggai itu, kemudian kedua adalah buku Rumah Orang Manggai, kemudian mungkin ada lagi beberapa literasi yang terkait dengan kebanggaan itu saya minta melalui perpustakaan itu ditambah, dicetak lagi, Ya, diperbanyak. diperbanyak, sehingga kita punya koleksi itu yang nantinya mungkin saya berpikir ketika kita buat satu event, satu kegiatan, itu akan kita hadiahkan. Ya. Jadi dalam bentuk hadiah. Jadi dalam bentuk hadiah, buku-buku Banggai itu kita hadiahkan kepada yang juara. Nah, ini juga mungkin bisa disambut baik oleh Kominfo ketika bikin event, hadiahnya radio. Sehingga masyarakat juga memanfaatkan itu kan. Boleh, Jadi ini kita bersinergi di sini kan, supaya terkait dengan pembangunan masyarakat Banggai seutuhnya kalau kita boleh bilang. Nah, ini mungkin sudah hampir klop dengan apa yang sebenarnya kita inginkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Nah, jadi terkait dengan mungkin ini sudah dalam bentuk statement. Nah, kesimpulan yang kita boleh tarik dari pertemuan kita kali ini, itu yang pertama adalah program bedah buku dan all about Perpusda. Jadi Perpusda ini perpustakaan daerah. Kita mencoba mempersingkat nama itu, tapi tidak terlalu, kalau dulu itu ada istilah dispersif, terlalu panjang, dinas perpustakaan dan kearsipan, terlalu panjang. Saya mau itu agak singkat. Jadi ini bisa menggaung ke luar itu, tapi dengan slogan atau jargon yang singkat, tapi padat di sini. Kurang gampang ingat. Jadi itu Perpusda, perpustakaan daerah. Nah, ini program ini kami selenggarakan untuk menarik minat baca sebenarnya. Bagaimana masyarakat Banggai secara keseluruhan itu melihat bahwa bedah buku itu sendiri, kemudian beberapa program andalan dari perpustakaan daerah itu bisa menarik minat untuk mereka datang ke perpustakaan. Ya, itu perlu Pak. Itu yang kita coba gaungkan dengan beberapa kegiatan ini, sehingga dia menjadi hal yang kita kedepankan, bukan jadi hal yang terkebelakang. Nah, dan ini menjadi ikon masyarakat Banggai lagi untuk bagaimana dia bisa bangkit dari apa yang namanya tadi ketertinggalan minat baca dan lain-lain. Itu bisa menarik kembali bukan cuma masyarakat pelajar sekolah, tapi secara umum petani, nelayan, semua itu akan terlibat, bisa mempergunakan perpustakaan ini. Saya kira itu saja. Ya, sekaligus Pak Kadis mau launching. Ya, mungkin ya dengan kesempatan kali ini saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kadis Kominfo atas inisiasi bersama terkait dengan program ini. Kemudian dengan mungkin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan bedah buku dan all about perpustakaan daerah Kabupaten Banggai Laut hari ini tanggal 2 Mei tahun 2024 bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kita launching kegiatan bedah buku dan all about Perpusda Kabupaten Banggai Laut. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Kadis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut, dan terima kasih Ibu Kadis atas waktu kali ini, atas saran-saran konstruktifnya untuk sama-sama, tentu sangat berguna untuk sama-sama membangun Banggai untuk kemajuan Banggai Laut ke depan.
Sahabat dimanapun Anda berada, dari pembicaraan kita tadi masih banyak hal-hal yang membuat penasaran. Apalagi dengan beda buku ya, tunggu tanggal mainnya, Bang bilang. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan beda buku. Dan seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa beda buku akan menghadirkan orang-orang asli Bangka yang merupakan penulis yang bahkan sudah bersaing di tingkat nasional. Jadi kita Bangka Laut, generasi muda Bangka Laut itu kaya dengan penulis-penulis yang luar biasa. Dan setelah informasi karena tadi sudah disimpulkan Pak Adi sebelum saya closing, itu bahwa koleksi buku kita saat ini yang berada di perpustakaan daerah Kabupaten Bangka Laut itu berjumlah 9.800 lebih. Dan alhamdulillah kemarin itu kita sudah dapat bantuan nanti 352 buku, jadi sekitar 10.100. Kita masih butuh sekitar 5.000-an untuk akreditasi perpustakaan. Untuk itu muncul inisiasi dari Pak Bupati, kemudian tentunya Pak Adi saya Badura Jaya dengan surat edaran tadi, bukan list. Dengan semua SN yang keluar daerah, adalah dinas itu harus mengumpulkan wajib satu buku untuk disumbangkan ke dinas perpustakaan. Jadi mari kita saling bekerja sama, saling membawa, saling mendukung, saling support untuk kemajuan Bangka dan kita juga. Akhir kata, saya Setia Biama mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kegiatan beda buku di minggu depan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.